Kita awali redaksi 33 edisi kali ini. Komisi 2 DPRD Kaltim menanggapi serius usulan penambahan modal sebesar 100 miliar oleh Perusda Kelistrikan. Bahkan secara khusus mengundang pihak manajemen perusahaan itu untuk rapat dengar pendapat, menyampaikan rencana bisnis listrik untuk masa depan. Berikut informasinya. Dalam suasana pembahasan APBD Kaltim tahun 2021, Komisi 2 DPRD Kaltim masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Perusda Kelistrikan. Rapat digelar terkait adanya usulan dari Perusda untuk menambah modal baru 100 miliar yang bersumber dari APBD Kaltim tahun 2021. Direktur Utama Perusda Kelistrikan Kaltim Abdurrahman Syeret mengakui adanya usulan diajukan kepada pemerintah dan DPRD Kaltim. Usulan itu terkait penambahan modal baru untuk pengembangan bisnis listrik oleh Perusda, yaitu pembangunan listrik tenaga surya, tenaga biomasa, dan tenaga sampah. Ada mengajukan penambahan modal dari pemerintah provinsi 100 miliar. Untuk tahun 2021. Itu udah kita lakukan tahun 2018. Sudah disetujui oleh RUPS bahwa pemerintah akan 100 miliar, tapi karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan sehingga belum sampai sekarang belum dicairkan. Nah, dari situlah yang tadi saya paparkan ke Komisi 2, peluang 100 miliar itu kita akan gunakan apa gitu kan. Nah, itu yang kita paparkan. Sudah, Pak? Sudah. Salah satunya, Pak? Ya, itu pembangkit listrik rooftop. Rooftop itu atap, PLTS atap, kemudian PLTS sampah. Jadi kita akan mengolah sampah menjadi energi. Kemudian satu lagi biomasa, limbah dari perkebunan sawit menjadi energi. Ada yang lain? Itu yang kita ada. Oke, nama panjangnya? Ya, nama Abdurrahman Syeret. Abdurrahman. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang mengakui adanya usulan penyertaan modal baru. Dari pertemuan itu diperoleh informasi ada keinginan Perusda Kelistrikan mengembangkan usaha pengadaan listrik karena kebutuhan sangat tinggi. Feridiana menjelaskan, manajemen Perusda Kelistrikan memaparkan dari penambahan modal 100 miliar akan mendapatkan dividen ke kas daerah sekitar 4 miliar per tahun. Tahun 2020, Perusda Kelistrikan mengembangkan bisnis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan perkantoran pemerintah di Kaltim. Rencananya dipasang 200 panel tenaga surya dan diharapkan menjadi pilot project kepada masyarakat untuk pengembangan pemanfaatan tenaga surya. Mereka mengajukan 100 miliar. Setelah kami rapat tadi mendengar penjelasan, jadi bukan untuk menambah saham yang ada di PT Cahaya Fajar Kaltim yang selama ini kita sudah masuk ke saham di situ kurang lebih 96 miliar untuk saham di PT, karena yang diajukan ini adalah untuk membuka core bisnis baru, yaitu tadi yang saya bilang kurang lebih tiga kegiatan itu. Jadi tadi juga kami meminta penjelasan tentang cash flow-nya dengan tiga core bisnis baru ini, bagaimana cash flow terutama untuk PAD kita gitu. Jadi kelihatannya memang kalau ini bisa berjalan mulus, PAD kita lumayan. Dengan modal 100 miliar itu kita bisa mendapat PAD sekitar 4 miliar dalam 1 tahun kalau itu memang berjalan. Belum ada kepastian apakah usulan suntikan modal baru tersebut disetujui atau tidak. Komisi 2 DPRD Kaltim masih membahasnya lebih dalam, terutama menyangkut ketersediaan anggaran dalam APBD Kaltim tahun 2021. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Tidak mau kalah dengan badan usaha milik daerah seperti Bank Kaltim dan Jamkrida yang mendapat suntikan dana baru dari APBD Kaltim sebesar 150 miliar, Perusda Listrik juga mengajukan usulan suntikan modal untuk pengembangan bisnis sumber daya listrik sebesar 100 miliar rupiah. Berikut informasinya. Dalam sebuah rapat tertutup bagi kalangan wartawan, Komisi 2 DPRD Kaltim membahas usulan Perusda Listrik yang diajukan manajemen.
Dari pertemuan itu terungkap Prusda Listrik mengusulkan suntikan dana segar untuk pengembangan bisnis baru dalam bidang pengadaan daya. 3 rencana bisnis yang disampaikan manajemen Prusda Listrik adalah pengadaan daya listrik bersumber dari tenaga surya, tenaga biomasa atau dari limbah kelapa sawit, dan tenaga sampah. Penambahan listrik itu dibutuhkan menghadapi ibu kota negara yang diproyeksikan tetap direalisasikan pemerintah pusat di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya. Artinya kami kan dari Prusda Listrik menyampaikan tentang potensi yang bisa kita ambil sebagai bidang keterlistrikan. Pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya, itu rooftop, itu potensi yang sangat besar. Kemudian pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah sekarang kan sudah ada banyak permen nih, ada permen baru yang mempermudah usaha untuk energi terbarukan. Itu yang harus kita ambil kesempatan untuk itu. Karena sekarang dari PLN dia harus bisa menunjuk langsung kepada badan-badan yang akan mendirikan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Prusda Listrik selama ini sudah menjalin kerjasama usaha PLTU berkapasitas 110 MW di Tenggarong Seberang. Prusda Kelistrikan menyetor modal 96 miliar rupiah di PLTU yang dikelola PT Cahaya Fajar Kaltim. Dan dari sisi bisnis ini mampu menyetorkan PAD sebesar 1,4 miliar pada tahun 2020. Direktur Utama Prusda Kelistrikan Abdurrahman Syeret mengatakan peluang bisnis listrik di Kaltim sangat besar. Lantaran itu pihaknya selaku pengelola BUMD mengusulkan rencana pengembangan bisnis baru untuk menghadapi tantangan kebutuhan listrik pada masa yang akan datang. Untuk prospek ke depan bagaimana Pak? Ya, prospek ke depan pertama untuk energi terbarukan, karena dari komitmen dari ibu kota negara itu nanti menggunakan banyak energi terbarukan. Dia kan green energy itu. Nah itu yang harus kita ambil peluangnya untuk membangun di sana itu. Jangan sampai kita nanti ketinggalan. Sudah berapa lama dirancang? Kenapa? Sudah berapa lama dirancang ini? Sebenarnya kalau PLTBM ini kita udah biomasa ini kita udah 2 tahun merancangnya. Biomasa ini cuman kendala kita adalah limbah yang dari sawit, hasil perkebunan sawit tidak boleh keluar dari lokasi. Nah, sementara kita kan akan memanfaatkan limbah itu kan. Nah, itu yang belum kita dapat jalan keluarnya lah. Prusda Kelistrikan optimis rencana bisnis yang disampaikan ke Komisi 2 DPRD Kaltim mendapat apresiasi positif lantaran dari sisi prospek cukup menjanjikan. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Datar-datar saja itu komentar para netizen usai menyaksikan debat kandidat tahap 1 calon wali kota Samarinda. Disiarkan langsung melalui TVRI Kaltim, channel YouTube dan Facebook. 3 calon wali kota tidak menampilkan fokusnya mengatasi pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhir. Pilkada serentak termasuk di kota Samarinda berlangsung 9 Desember 2020. Ada 3 calon kandidat yang berlaga, yaitu pasangan nomor urut 1 Barkati Darlis Patalongi, nomor urut 2 Andi Harun Rusmadi, dan pasangan nomor urut 3 Zairin Zain Sarwono.
Agar tidak seperti membeli kucing dalam karung, KPU memperkenalkan ketiga calon melalui acara debat kandidat. Acara debat kandidat bakal digelar 3 kali. Pertama, hanya diikuti calon wali kota seperti yang telah berlangsung Minggu 18 Oktober. Berikutnya, debat bagi para calon wakil wali kota. Dan yang ketiga, menampilkan masing-masing pasangan calon. Debat publik pertama yang berlangsung di sebuah hotel di kota Samarinda. Ketiganya disuguhi 5 segmen pertanyaan. Salah satunya yang cukup menyita perhatian adalah bagaimana kebijakan para calon ini terhadap masalah pandemi COVID-19 yang diprediksi masih terjadi hingga 2021. Calon wali kota Barkati, Andi Harun, dan Zairin Zain semua seirama mengatasi pandemi COVID-19 yang penyebarannya begitu cepat memerlukan keterlibatan semua pihak. Menghadapi perkembangan COVID ini perlu adanya kebersamaan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat. Tanpa ada kebersamaan maka tidak mungkin kita akan berhasil dalam secara tuntas. Tapi pemerintah tetap harus menjadi leader atau mengambil peran yang lebih besar. Karena apapun semua adalah keputusan di pemerintah. Jangan sampai karena narasi kebersamaan sehingga pemerintah bisa dengan gampang menghindar dari tanggung jawab. COVID harus kita bersama. Tidak mungkin Pemda sendiri, kita harus bangun kekuatan bersama unsur pimpinan daerah dan unsur swasta, masyarakat, agar masivitas dan keterukuran penanganan COVID dari sisi pemanfaatan sarana prasarana publik yang ada di Kota Samarinda dapat kita tangani secara bersama-sama. Negara sedang butuh kita. Negara membutuhkan tanggung jawab kita semua. Tidak boleh ada satupun di antara sisi pilar kehidupan berbangsa ini. Pilar negara, pilar masyarakat, pilar swasta harus kita bareng-bareng untuk melakukan upaya yang sangat masif terhadap ada prioritas-prioritas utama kita di dalam penanganan COVID ini untuk jangka pendeknya. Saat ini kita tahu persis semua rumah sakit kedodoran, bahkan kita sudah menggunakan Wisma Atlet dan beberapa hotel yang nantinya akan digunakan itu. Sama halnya di pusat di Jakarta. Nah, ini tentu pemerintah tidak harus berpangku tangan seperti ini. Harus ada program-program terobosan yang dilakukan dalam jangka pendek. Apakah itu fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID sendiri yang diutamakan atau infrastrukturnya. Tetapi kalau menurut kita, dua-duanya harus. Sikap calon wali kota mengatasi pandemi COVID-19 cukup penting ditanyakan untuk mengetahui bagaimana komitmen calon yang akan dipilih warga kota Samarinda dalam menurunkan kebijakan menyelamatkan warga dari bencana kesehatan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga Samarinda pada 9 Desember 2020 bakal memilih siapa dari 3 pasangan calon yang berlaga paling banyak perolehan suaranya. Lantaran itu, agar tidak salah menentukan pilihan, mulai sekarang masyarakat diajak mengenali lebih jauh rekam jejak para calon. Hari Minggu 18 Oktober, 3 calon wali kota tampil perdana secara bersama di depan publik. Melalui acara debat publik yang digagas oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran apa dan siapa yang bakal dipilihnya saat berada di bilik suara pada tanggal 9 Desember 2020. Dari penampilan perdana ketiga calon wali kota, semuanya telah memaparkan visi dan misinya jika kelak terpilih memimpin warga kota Samarinda yang berjumlah sekitar 750.000 jiwa. Ketiga calon wali kota itu adalah nomor urut 1 Barkati, nomor urut 2 Andi Harun, dan calon wali kota nomor urut 3 Zairin Zain. Kalau saya melihat karena calon ini tentu dia sudah juga mendengar masyarakat.
karena masyarakat ini bukan cuma saya sebagai masyarakat, banyak masyarakat. Dan setelah kita melihat secara objektif, ya memang semuanya layak saja. Tergantung nanti masyarakat memilihnya yang mana yang paling terbanyak. Tapi kalau saya secara pribadi menyampaikan itu, calon-calon ini visible. Saya hanya pesan, hanya tolonglah kalau andai kata terpilih, dengarlah suara rakyat. Artinya apa yang diinginkan masyarakat, apa yang kesulitan masyarakat, itu kalau bisa itu diakomodir. Itulah namanya pemimpin. Tokoh masyarakat yang juga pengusaha angkutan transportasi massal ini mengakui persoalan yang dialami warga Kota Samarinda masih itu-itu juga. Sebagai warga yang sudah merasakan kepemimpinan beberapa wali kota sejak zaman Orde Baru hingga era pemilihan langsung, persoalan fasilitas jalan yang minim masih dirasakan masyarakat. Untuk itu dia berpesan siapapun yang terpilih menjadi wali kota agar menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan infrastruktur warga tersebut. Kalau ini tentu kita juga ingin sama dengan daerah-daerah lain yang lebih maju daripada kita. Nah, ini kenapa kita tidak mengambil hikmah dari situ? Nah, contoh umpamanya faktor jalan yang selalu dikeluhkan masyarakat. Nah, yang sesuai dengan kemampuan aja dulu yang ada, itu saja misalnya. Sebab memang tidak bisa kita ini langsung menyulap kan. Nah, karena kemampuan itu terbatas. Ibaratkan pikulan tuh aku cuma sanggup sepikul, nggak mungkin 1 ton. Jadi ya sesuai kemampuan lah. Itu. Nah, tapi ada bilang orang tuh skala prioritas. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Membantu pemerintah memerangi penyebaran virus corona, pengurus Nahdlatul Ulama Kota Samarinda menggelar rapid test secara gratis kepada warga. Sebanyak 78 orang dicek kesehatannya dengan rapid test. Ditemukan 2 orang yang hasilnya reaktif. Warga yang dicek kesehatannya termasuk 2 orang wartawan yang meliput kegiatan sosial yang digelar NU bersama dengan organisasi Banser Ansor, LKNU Kaltim, dan LPBU Kaltim. Sebanyak 78 warga menjalani rapid test dan 2 orang diantaranya ditemukan hasilnya reaktif hingga dirujuk ke tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti. Kegiatan pengambilan sampel rapid test dilaksanakan Nahdlatul Ulama Kota Samarinda untuk menyambut Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Bersamaan dengan situasi pandemi COVID-19, maka NU berinisiatif membantu pemerintah mengurangi beban kerja memerangi penyebaran virus corona yang kian meluas. Selain menyelenggarakan rapid test massal, NU juga melakukan pembagian masker dan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid dan musola. Ini kegiatan pelaksanaan rapid test gratis untuk warga Samarinda umumnya. Di mana dalam rangka mengisi pelaksanaan menyambut peringatan Hari Santri Nasional yang puncaknya insya Allah pada tanggal 22 Oktober yang akan datang. Di mana kegiatan ini sudah diawali sejak beberapa waktu yang lalu. Selain melaksanakan rapid test seperti yang dilaksanakan hari ini secara khusus, yaitu dilaksanakan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid dan musola-musola di seluruh wilayah Samarinda. Ya, pelaksananya yaitu
NU Peduli COVID-19 dari Posisi Kaltim bersama Banser Kota Samarinda, di mana alhamdulillah sudah tercapai sekitar 500 titik masjid dan mushola. Hari Santri yang jatuh tanggal 22 Oktober ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi hari libur nasional. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.